Pernah nggak kalian tuh ngerasa kayak gini, awalnya cuma beli satu barang, misalnya kursi buat kamar kalian, tapi tiba-tiba kalian kepikiran, kayaknya meja aku udah nggak cocok deh sama kursi ini, harus ganti juga nih mejanya. Terus berlanjut ke karpet, lampu, dinding, bahkan sampai spray pun kalian beli. Akhirnya satu kursi kecil tadi itu tuh nyeret kalian ke belanjaan lain yang sebenarnya kalian tuh nggak butuhin, nggak kalian perlukan, dan tahu-tahu dompet kalian tuh habis duitnya. Fenomena kayak ini tuh sebenarnya umum terjadi, dan ini yang disebut dengan efek Diderot. Nah, namanya adalah efek Diderot. Jadi intinya adalah satu barang baru yang masuk ke hidup kita itu bisa bikin seluruh ekosistem di sekitar barang itu kelihatan nggak nyambung, dan akhirnya kita terdorong untuk beli hal-hal lain biar kelihatan matching sama barang yang baru kita beli. Padahal kita niatnya beli satu barang doang, tapi kita beli kedua, ketiga, ketiga, dan keempat. Masalahnya adalah banyak dari kita tuh nggak sadar kalau kita tuh sedang terjebak di lingkaran tersebut. Kita sering ngira itu adalah bagian dari self reward kita ataupun ngurus diri kita sendiri, kita beri hadiah kepada diri kita sendiri. Padahal kalau kita telusuri lebih dalam, seringkali itu tuh cuma ilusi kebutuhan kita doang. Beli satu barang, lalu nambah barang lain, terus seterusnya, dan nggak habis-habis. Efek ini tuh bikin hidup kita jadi lebih ribet banget. Kamar yang tadinya udah fungsional malah penuh dengan barang-barang baru yang sebenarnya nggak menambah value kita sendiri. Uang yang tadinya bisa kita tabung, kita bisa gunakan buat hal yang lebih penting, malah lari ke hal-hal yang nggak terlalu berdampak buat kita. Dan yang paling bahaya adalah mindset ini tuh bisa menjalar ke aspek yang lain, dari gaya hidup, dari cara kita berbelanja, bahkan sampai keputusan besar dalam hidup kita. Begini, kalau ditanya kenapa kita gampang banget ke bawah arus efek di Diderot ini, jawabannya sebenarnya tuh ada di psikologi dasar manusia. Kita tuh punya kecenderungan alami buat nyari konsistensi. Otak kita tuh nggak suka sama hal-hal yang bertabrakan ataupun yang kagak nyambung. Contohnya gini, kalian beli kursi baru yang keren banget lah. Pas taruh di kamar kalian itu tuh tiba-tiba meja lama yang udah lecet, udah berantakan, udah patah-patah dikit mungkin. Itu tuh kelihatan makin tua, ataupun karpet yang tadinya oke-oke aja nih, jadi kelihatan kumel. Lampu kamar yang tadinya pas, nah rasanya tuh nggak nyaman ini, otak kita tuh langsung bilang, "Harus ada yang diubah, biar semuanya kelihatan harmonis." Itulah kenapa satu barang itu tuh bisa nyeret barang kita ke yang lain, kita nggak cuma beli kursi tapi ikut di seluruh suasana yang baru. Masalahnya dalam dunia modern yang penuh iklan, kalian buka Shopee langsung ketemu banyak hal, kalian langsung disodori dengan hal-hal yang sebenarnya nggak kalian perlu. Efek di derot ini tuh makin jadi parah. Brand-brand tuh ngerti banget soal psikologi ini, makanya mereka sering ngejual produk bukan cuma sebagai barang, tapi sebagai lifestyle. Mereka nggak cuma jual jam tangan, tapi mereka menjual image. Jam tangan ini biar bisa bikin kelihatan kalian lebih sukses. Mereka nggak cuma jual sepatu, tapi mereka menjual vibes. Sepatu ini bikin kalian tuh lebih sporty katanya. Nah, begitu satu item masuk, kan otomatis kepikiran buat upgrade hal lain biar sesuai sama image baru itu. Kayak domino effect yang nggak ada ujungnya. Selain itu, ada juga faktor emosional. Setiap kali kita beli barang baru, otak kita tuh ngeluarin dopamin, hormon rasa senang. Nah, rasa senang ini tuh bikin kita ngerasa puas, tapi juga nyandu. Kita pengen lebih. Jadi bukan yang cukup dengan satu barang, kita malah nyari barang lain biar rasa senang itu tuh terus ada. Tapi ironisnya, makin banyak kita beli, makin cepet rasa puas itu tuh hilang. Dan akhirnya kita tuh masuk ke siklus belanja tanpa akhir. Hidup kita tuh makin penuh dengan barang, tapi hati kita tuh tetap kosong. Kan pertanyaannya, kalau efek di Diderot ini begitu kuat nariknya, gimana cara kita keluar dari jebakannya? Apakah kita harus berhenti beli barang baru sama sekali? Ya tentu enggak. Hidup juga butuh kenyamanan, tapi kuncinya adalah punya kesadaran penuh sebelum dan juga sesudah kita membeli sesuatu. Langkah pertama yang bisa kalian lakukan adalah kalian harus latihan bedain kebutuhan dan juga mana keinginan. Dan ini juga aku kadang kalap juga sih, tapi ya ini sebagai pembelajaran pribadi juga. Ini kedengarannya klise, tapi justru ini akar masalahnya. Sebelum kalian beli barang, coba tanya ke diri kita sendiri, apakah barang ini benar-benar akan memperbaiki hidup aku? Atau cuma bikin aku kelihatan pas sama hal lain? Kalau jawabannya cuma demi tampilan, ya berarti kalian
lagi hampir terjebak dengan efek hidrot tersebut. Dan juga langkah kedua yang bisa kalian lakukan adalah kalian latih diri kalian buat ngerasa cukup dengan ketidakselarasan. Walaupun nggak matching antara kursi dan juga meja ya, nggak masalah. Nggak semua hal harus matching. Kursi baru kalian nggak harus punya pasangan meja yang baru, jaket baru, nggak harus ditemenin sama sepatu baru. Jadi ketika kalian nerima bahwa hidup itu emang nggak sempurna, kalian jadi lebih kebal sama efek Jidero tadi. Dan juga langkah ketiga yang bisa kalian lakukan adalah kalian kasih jarak waktu sebelum kalian beli. Contoh, bikin aturan ke diri kalian sendiri kalau pengen beli barang, tunggu dulu 7 hari. Kalau setelah seminggu masih ngerasa butuh ya baru beli. Biasanya rasa butuh itu hilang ketika beberapa hari karena ternyata cuma dorongan nafsu kita doang, cuma pengen doang, agak butuh sama sekali. Sekian konten kali ini, semoga bermanfaat. Like kalau kalian suka, subscribe kalau kalian suka. Kalau kalian suka video ini, pasti kalian suka video di sebelah kiri sini. Bye bye, terima kasih telah menonton.